Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik G-Shock YouTube channel. Kali ini saya kedatangan satu buah jam tangan keren, yaitu seri GBD 100 guys ya. Jam tangan ini dirilis kurang lebih tahun 2022an ya kayaknya. Kemudian menggunakan baterai CR 2025. Kemudian jam tangan ini sudah dilengkapi fitur olahraga seperti lari atau fitur-fitur lainnya, ada juga kompas. Kemudian seperti biasa bip, tapi untuk bipnya dia tidak bisa menyala untuk per jam ya, per 50 atau per 60 menit itu tidak bisa menyala karena sudah digantikan dengan vibra. Jadi jam tangan ini sudah menggunakan vibrator guys ya. Oke, informasi yang saya terima bahwasanya jam tangan ini slow ya guys ya, slow respon ya ketika kita menekan tombol-tombol menu untuk mengakses atau mengkomplitkan settingan kita, jadi itu responnya lama, jadi harus menunggu beberapa detik gitu ya. Jadi informasinya juga saya terima bahwasanya jam ini terjadi seperti itu karena setelah ganti baterai, kemudian habis ganti baterai digunakan beberapa hari mungkin ya, kemasukan air, jadi terjadilah kasus seperti itu ya guys ya. Oke, identifikasi sementara bahwasanya kemungkinan hanya indikator hanya konektor-konektor yang aging ya mungkin ya, tapi kita belum tahu ya, nanti kita akan cek. Kemudian identifikasi kedua bahwasanya mungkin ada bagian-bagian part yang seperti berhubungan dengan ini ya, dengan power itu mungkin ada yang rusak karena setelah masuk air ya, kemungkinan. Nah ini guys ya, jadi kelihatannya setelah ganti baterai, jadi jam tangan ini masuk air, jadi terdapat korosi di bagian vibra, kemudian di beberapa bagian juga ada. Kemudian seperti permasalahannya itu gara-gara sealnya terjepit guys ya, jadi kita akan bongkar, kita akan cek permasalahannya apa gitu guys ya. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi seputaran kasih G-Shock guys ya. Oke, kita coba untuk ini, kita bongkar, kita cek apakah konektornya masih terhubung dengan baik atau ada kotoran-kotoran lainnya. Nah untuk seri ini LCD-nya itu menggunakan fleksibel guys, jadi hati-hati jangan sampai soket fleksibelnya itu rusak ya. Oke, kita akan cek konektornya, kita akan bersihkan dulu, nanti kita akan install ulang. Kalau masih terjadi seperti itu baru kita cek. Sorry guys, jadi agak terjeda ya karena tadi ada iklan yang lewat di depan rumah, jadi untuk voice nya saya posi biar nggak masuk suaranya guys ya. Oke, ini sudah saya lakukan untuk pembersihan konektornya, nanti kita coba apakah dia sudah berfungsi dengan baik atau belum, nanti kita tes. Kalau memang belum ya kita cek untuk part yang berhubungan dengan power guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, pastikan part-partnya itu terpasang dengan benar, kemudian jangan sampai ada yang tidak terpasang ya, khususnya ini ya guys ya, yang seperti saya pasang ini bagian pegas atau per lampu ada 4 piece, itu ukurannya seujung jarum ya, lebih kecil malah dari ujung jarum, jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang salah satu artinya lampu tidak akan menyala ya, karena memang sistem pemasangan atau hubungan lampunya itu dia paralel guys ya, jadi salah satu nggak ada ya semuanya nggak nyala ya. Misalnya cuma ada 3, artinya lampunya kan 2 kiri kanan ya. Nah, kemudian salah satu nggak ada ya artinya lampunya kedua-duanya tidak menyala guys ya. Oke, ini sudah tampil, sudah nyala, tapi responnya juga masih sama seperti semula ya. Jadi
Sorry guys, terjeda lagi sama iklan yang lewat ya, jadi harap maklum, harap dipahami guys ya. Jadi namanya hidup itu kita berbagi ya, berbagi dengan orang-orang yang berusaha di luar, karena memang ada pedagang-pedagang yang lewat guys ya. Oke, kita coba untuk ini ya, kita coba untuk pasang apakah sudah normal seperti sedia kala atau enggak. Nanti kita akan cek ya guys ya. Seperti ini, kita masukin mesin, kita coba menu-menunya, kemudian jangan lupa pasang sealnya itu dengan sempurna guys ya, agar menghindari air masuk ya. Kita coba setting tombol-tombol mode oke, tapi ketika tombol adjust kita gunakan apakah sudah ini ya, sudah respon. Nah ini masih lambat guys ya, masih lambat responnya. Mau nggak mau ini kita bongkar, nanti kita akan cek di bagian part-part yang berhubungan dengan power guys ya. Oke guys, mungkin begitu aja, karena memang untuk pembongkaran kembali itu durasinya panjang ya, karena kita akan cek satu persatu barangnya, jadi kita atau partnya ya, jadi mungkin ya durasinya itu mungkin membutuhkan berapa lama, jadi mungkin tidak bisa ditayangkan, jadi kita langsung ke setelah selesainya ini ya. Ini setelah oke, kita coba tekan adjustnya, setting apakah masih seperti sedia kala atau gimana ya. Kita coba, kita tekan. Nah ini tombol ininya naik turunnya, kemudian kita tekan adjust. Nah dia cepat guys ya, jadi tidak menunggu lagi, jadi ini artinya sudah normal kembali. Nah permasalahannya itu ada di power induktor guys ya, jadi power induktornya itu bermasalah. Tadinya power induktor itu kalau teman-teman bisa lihat di PCB itu seperti tabung ya, tabung tangki yang bulat tapi dia pendek. Jadi di situ ada beberapa tabung ya, yang satu namanya power IC power induktor, yang satu lagi kapasitor guys ya, jadi itu beda-beda. Oke guys, mungkin begitu aja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang perlu menanyakan barangkali ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa hubungin saya di nomor WhatsApp yang saya sertakan di link deskripsi channel ini. Untuk jasa perbaikan saya masih terima guys ya, jadi mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman. Kalaupun teman-teman mau eksekusi sendiri silahkan, pengen bertanya silahkan, atau ingin tahu solusinya gimana silahkan tanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp ya. Teman-teman bisa langsung DM ke nomor WhatsApp saya, mudah-mudahan semuanya bisa saya balas guys ya. Oke guys, sudah selesai, jadi jam tangan ini siap dikirim, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.